dilihat penjualannya naik 30% Y-on-Y dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Ke sesi tanya jawab ya. Jadi sudah kita buka tanya jawabnya di chat ya teman-teman. Jadi sudah ada 3 pertanyaan nih Pak Hari dan Pak Howard. Pertama dari Mbak Nica dari Kumparan. Siapa ingin menanyakan dampak dari kenaikan harga bahan pangan global terhadap produk sekar bumi. Kemudian bagaimana strategi perseroan untuk mengamankan bahan baku. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua dari Nica adalah apakah ada rencana untuk menambah tujuan ekspor lagi di tahun ini dan tahun depan? Jika ada, ke mana? Kita jawab satu persatu ya, Pak Howard. Ini karena pertanyaannya lumayan banyak juga nih. Ya. Boleh Pak Howard atau Pak Hari, boleh silahkan untuk bisa menjawab pertanyaan dari Kumparan. Baik, oke, saya bantu menjawab ya. Jadi pertanyaan pertamanya itu dampak dari kenaikan harga bahan pangan global ya. Ya memang itu ada dampak kepada PT Sekar Bumi dan saya yakin banyak perusahaan juga terdampak karena memang inflasi ini terjadi secara global dan cukup signifikan. Ya. Tapi kita tetap bersyukur karena PT Sekar Bumi sendiri sebetulnya bahan baku utamanya itu dari hasil perikanan, ya itu sebetulnya dari dalam negeri, ya di mana kami masih bisa menjaga baik supply ya, pemasukan supply-nya ya secara rutin, ya maupun harga ya ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan, kecuali mungkin bahan-bahan yang memang ada komponen importnya ya, seperti memang kita menggunakan untuk proses food itu ada tepung terigu ya, ya sebagaimana diketahui wheat flour itu memang naik cukup tajam ya secara global. Ya, nah untuk mengatasi ini kita memang berupaya bagaimana terutama dari segi harga packaging itu bisa masih tetap terjangkau ya. Kita ada pemikiran itu beberapa yang kita lakukan seperti downsizing dari weight package-nya ya, diperkecil gitu ya, itu antara lain ya. Tapi di samping itu ya kita juga cari bahan-bahan baku yang mungkin bisa menjadi substitusi yang lebih murah. Itu yang kita lakukan. Kalau untuk pasar ekspor ya kita memang terus mencari ya. Sekar Bumi memang dari tahun ke tahun terus berupaya untuk membuka pasar baru. Dan khususnya untuk proses food ini kita juga akan kembangkan ke negara-negara seperti China ya maupun di Timur Tengah. Ya mungkin itu untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama. Terima kasih Pak Hari. Pak Howard, apakah ada tambahan atau kita menuju ke pertanyaan kedua ya? Ya, saya rasa sudah dijawab oleh Pak Hari. Ya. Oke. Pertanyaan kedua dari Mas Angga dari Medcom, dari medcom.id. Ini ada beberapa pertanyaan yang sama soal ketidakpastian di global ya. Kekhawatiran ancaman krisis pangan dunia termasuk di Indonesia akan berpengaruh terhadap dampaknya terhadap sekar bumi. Kemudian apakah ini akan mempengaruhi laju bisnis sekar bumi di akhir tahun sampai dengan akhir tahun ini, dan kira-kira target laba, nah mungkin target laba sampai dengan akhir tahun ini akan tumbuh berapa persen, dan kira-kira strategi apa dari perseroan untuk mengejar target ini. Demikian Pak dan Pak. Mungkin bisa dijawab. Oke, mungkin pertanyaannya mirip dari pertanyaan tadi ya, rekan yang pertama ya. Betul. Yang awalnya itu tentang kenaikan bahan baku ya, dampaknya tadi saya sudah jawab. Mungkin yang belum terjawab itu adalah target laba ya. Ya sebagaimana tadi sudah dipaparkan oleh saudara Howard ya, bahwa
di kuartal pertama tahun ini kenaikan laba kita memang sudah cukup baik ya. Dan kita menargetkan mungkin apa yang terjadi di kuartal pertama ini bisa kita pertahankan. Itu target untuk selanjutnya ke kuartal kedua, ketiga, dan selanjutnya. Ya memang kita nggak bisa memastikan, memang ini terlalu banyak sekarang ini faktor yang kadang-kadang muncul tidak terduga seperti yang sudah kita alami tahun lalu, itu adalah faktor logistik ya. Ya, namun demikian ya hal-hal yang seperti itu sifatnya temporary ya. Jadi kalau untuk prospek bisnis Sukarbumi sendiri ya kita manajemen di Sukarbumi masih optimis ya. Kita bergerak di bidang makanan yang tentunya walaupun ada krisis ekonomi global ya saya yakin makanan masih tetap ya ada minat yang cukup baik. Mungkin itu jawabannya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Pak Hot, ada tambahan atau Pak yang lain? Pak Iya, Freddy? mungkin saya nambah dikit ya. Karena kita di bidang pakan ya, atau makanan, ya orang mau susah atau gembira pun perlu makan ya. Jadi yang paling penting yang kita belajar di tahun 2020 kemarin karena pandemi, itu mungkin sifat pembeliannya mereka, contoh kayak di Indonesia sendiri kan berubah ya. Yang dulunya semuanya harus beli di tempat, akhirnya semua pada online. Yang dulunya ke restoran, semua sekarang bisa belinya di supermarket atau online. Jadi itu kita belajar dari situ ya. Jadi saya rasa meskipun ini juga ada mungkin tantangan-tantangan baru, ya kita harus bisa adaptif dan fleksibel ya. Ya, benar sekali. Oke, pertanyaan ketiga dari konten. Ini strategi penjualan Pak yang dijalankan oleh SKBM untuk pemasaran produk makanan beku olahan di dalam negeri bagaimana? Kemudian ini mungkin terkait juga dengan tadi pertanyaan sebelumnya, tapi ini spesifik ke Amerika Serikat karena ada segmentasi penjualan ekspor ke Amerika Serikat, apakah juga terpengaruh dengan kondisi resesi di Amerika pada saat ini? Bagaimana dengan peluncuran produk baru dan juga perluasan pangsa pasar? Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah dari Pak Malkontan, berapa target penjualan dan laba yang tadi mungkin sudah disampaikan. Tambahan lagi ada berapa capex yang dianggarkan dan digunakan untuk apa saja. Sejauh ini sudah berapa capex yang terserap. Demikian. Sekitar Pak atau Hari atau yang lain. Oke, silakan Wad. Mungkin yang pertama ini. Oke, mungkin saya bisa bantu jawab yang pertama ya. Yang seperti saya sampaikan ya, kalau untuk pasar dalam negeri sendiri itu kita juga mau tingkatkan karena kita melihat satu ya market sudah recover dan daya beli pasar Indonesia ini masih cukup kuat ya. Karena kita ini produknya frozen, jadi memang kuncinya adalah di freezer ya. Jadi yang tadi saya tunjukkan campaign-campaign untuk freezer, contoh yang kayak freezer curah, nanti juga ada campaign-campaign yang lain lagi. Itu kita mau alokasikan nggak hanya di Jawa, tapi juga di luar pulau. Jadi itu yang nanti kita ada proyek khusus yang bisa meningkatkan jumlah titik kita. Yang paling kunci adalah freezer dan titik ya, itu yang kita akan tingkatkan. Itu yang pertama. Kedua, dari segi product innovation. Mungkin teman-teman juga tahu ya, kalau kita ngomong bicara ayam atau sapi, itu kan ayam contoh chicken nugget, atau sapi itu contoh bakso sapi ya. Itu kan SKU-nya mungkin dikit tapi bisa kuantitinya banyak. Tapi kalau seafood itu cara pola berpikir atau cara jualnya ini berbeda ya. Karena seafood ini lebih beragam, ya kayak tadi hot pot style gitu ya. Kita harus main dari segi variety, dari segi color, dari segi tekstur, shape, dan lain-lain. Jadi product innovation adalah kunci. Itu yang kita akan fokus juga di tahun ini. Jadi dua poin ini yang kita akan drive sambil kita juga nanti ningkatin dari segi marketing, dari segi branding, social media, dan lain-lain. Jadi masih sangat luas pasarnya dan kita sangat confident kita bisa mencapai yang lebih tinggi lagi. Capex ada berapa? Ada
Mungkin saya tambahkan mengenai tadi pertanyaan yang penjualan ekspor ke Amerika. Ya, Amerika, betul. Ya, sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Saudara Wad ya. Kita bergerak di produk makanan memang relatif stabil ya, walaupun di saat krisis ya. Namun demikian, memang ini perlu saya sampaikan, ya, sebetulnya ini bukan faktor permintaan konsumen turun, tidak. Kalau untuk produk yang kita ekspor, tapi kita memang ada dampak dari logistik. Jadi logistik di tahun lalu itu sangat sulit untuk mendapatkan kontainer, dan itu baru bisa teratasi di bulan sekitar Maret, April tahun ini. Ya, itu sudah mulai kontainer itu jauh lebih mudah. Nah, ini terjadi penumpukan ya. Penumpukan shipment ya, bukan hanya dari perusahaan kami ya, mungkin dari perusahaan yang lain juga, dari negara yang lain juga, sehingga ini terjadi penumpukan inventory di Amerika Serikat. Nah, ini dampaknya bukan ke penjualan secara retailnya, tapi pembelian secara per importer itu memang ada dampak ya. Ini memang mereka harus mengadjust inventory yang sekarang cukup tinggi ini untuk bisa keluar dulu, baru mereka itu menambah pembelian. Ya, jadi ini yang memang kita amati pada saat ini. Tapi kalau untuk secara konsumen sendiri, kami tidak melihat ada penurunan. Jadi masih prospek masih baik. Menunggu saya di Amerika ya. Itu. Ya, terus pertanyaan selanjutnya adalah mengenai CAPEX. Ya, mungkin ini Direktur Keuangan Pak Freddy Adam bisa menjawabnya. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk CAPEX tahun 2000 ya, akan 30. Suaranya terputus. Termute, Pak. Ya, saya ulang ya, jadi CAPEX tahun 2022 kita targetkan itu 30 miliar atau 2 juta US lah. Nah, sedangkan untuk yang sudah terserap, mungkin sekitar 20-25% lah. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Hari. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy, Hari, atas penjelasannya. Teman-teman media jika masih ada yang ditanyakan, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan juga yang dari saya Pak Howard. Untuk frozen seafood dan proses seafood itu apakah masih jadi andalan utama ya Pak? Kalau penjualan di kuartal ini kan juga naik tuh ya, frozen seafood. Ini bisa jadi andalan utama dari sekarang ini. Ya, kita masih fokus ya di foodnya, tapi sekarang ini untuk proses food ya, frozen process food itu juga berkembang yang cukup membirakan. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Freddy Adam ya mengenai CAPEX itu sekarang memang alokasinya banyak ke proses food. Domestik pun itu meningkat. Ya, tadi sudah dipaparkan mungkin penjualannya juga meningkat cukup signifikan. Proses yang akan fokuskan dia. Ya. Terima kasih Pak Hari, Pak Howard, Pak Gary, dan Pak Freddy Adam. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oh, ada pertanyaan satu lagi terakhir. Tadi lanjutan. Pertanyaan tambahan, digunakan untuk apa saja CAPEX tersebut Pak? Dan bagaimana review penjualan di kuartal 1 yang cukup meningkat? Ya, tadi udah saya sebenarnya sampaikan ya, itu memang kita fokus di sekarang ini untuk khusus CAPEX-nya itu ke proses food, ya. Karena memang mesin yang ada ini sudah istilahnya sudah fully utilized, ya. Jadi kita akan menambah mesin-mesin untuk proses food itu.
ya terutama untuk pengembangan produk-produk dimsum seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hod. Dimsum ya Pak. Ya, fishball ya. Tadi ada apalagi tadi yang itu Howard. Bukan hanya dimsum, Pak. Jadi ya tadi yang kayak surimi based product. Jadi kita kan ada cukup beragam ya. Itu yang kita akan nambah. Dumpling, terus tadi shrimp tail, terus ya sebenarnya masih ada banyak lagi. Nanti mungkin ya rekan-rekan akan wait and see ya. Stay tune. Dan memang selama pandemi orang konsumsinya lebih banyak untuk yang frozen food ya, Howard ya. Karena Masak sendiri di rumah ya. frozen seafood ini menurut saya pasarnya masih luas ya Pak ya. Karena kalau kita ngomong chicken nugget yang untuk ayam ataupun yang sapi tadi, bakso sapi kan pasarnya udah lebih mature ya. Tapi frozen seafood ini saya rasa masih ada peluang. Jadi kita juga mau ambil peluang ini. Ya oke. Oke Pak Howard, Pak Hari Lumito, terima kasih Pak Gary Yawan, Pak Fedi Adam, terima kasih. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan media. Dan hasil dari Europeas juga mengembirakan hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman media. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Karena pandemi belum dinyatakan usai. Jadi tetap stay healthy ya. Dan juga saya kira saya bisa menutup paparan publik Tekan Bumi hari ini. Terima kasih dan selamat siang buat Pak Hari, Pak Giri dan Pak Fedi. Terima kasih Pak Jojo. Terima Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih teman-teman media. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang. yang